Halo, shalom teman-teman, apa kabar? Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, minggu ini kita sama-sama mau belajar tentang life without limit atau hidup tanpa batas. Nah, sebelum kita masuk materinya, kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang dalam surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan Kau tutup bungkus hati dan pikiran kami, supaya kami tetap fokus dan tenang untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, udah gak kerasa ya, kita udah masuk di bulan September. Dan kita sudah mulai masuk materi lagi yang baru, yaitu materi hidup tanpa batas, life without limit. Nah, teman-teman di sini ada nggak teman-teman yang merasa gara-gara kekurangan kalian, gara-gara keterbatasan kalian menjadi insecure, menjadi nggak percaya diri, menjadi minder, menjadikan jadi keterbatasan dalam hidup kita seperti itu. Nah, sebelum kita mau lebih dalam lagi bahas materi ini, kita mau baca Alkitab dulu di Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita juga mau baca di 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, begitu firman Tuhan yang kita baca, kalau Tuhan begitu luar biasa ya, menjanjikan kita yang begitu nggak pernah kita pikirkan, nggak pernah kita dengar, nggak pernah kita lihat, itu disediakan oleh Tuhan. Begitu juga dengan kekurangan kita. Jangan sampai kekurangan kita itu menjadikan kita untuk berhenti melangkah, berhenti membentengi diri kita karena keterbatasan yang kita miliki. Nah, aku mau cerita satu cerita yang begitu luar biasa ya, tentang seorang laki-laki yang memiliki suatu keterbatasan fisik, tapi dia bisa menjadi seorang motivator dunia, yaitu Nick Vujicic, yaitu seorang motivator dunia yang berasal dari kebangsaan Australia. Nah, jadi ceritanya ini, waktu Nick lahir, Nick ini mengalami suatu sindrom yaitu sindrom tetra amelia, sebuah sindrom yang kriterianya itu tidak memiliki lengan dan kaki. Nah, Nick ini waktu baru lahir aja, orang tuanya itu udah nggak mau melihat si Nick gitu, karena keterbatasannya Nick gitu, kecacatannya Nick, bisa dibilang seperti itu. Nah, tapi pada akhirnya orang tuanya Nick ini mau menerima Nick, untuk mengasihi Nick, untuk merawat Nick, untuk menerima Nick sepenuhnya dengan apa ya, dengan karunia Tuhan. Kalau orang tuanya Nick nih percaya kalau ini adalah rencana Tuhan yang luar biasa buat keluarganya Nick, buat orang tuanya Nick seperti itu. Nah, Nick juga waktu masih kecil juga mengalami pembulian gitu, karena fisiknya yang keterbatasan, yang tidak memiliki lengan dan kaki itu gitu. Jadi di dalam kehidupannya Nick juga bukan seorang yang memiliki masa kecil yang happy ya. Dia juga mengalami pembulian. Di saat umur 10 tahun aja dia sudah melakukan percobaan bunuh diri. Untuk gara-gara pembulian itu dia mencoba menenggelamkan dirinya di bak mandinya dia sendiri gitu. Nah, bayangin anak 10 tahun dibully sampai melakukan percobaan pembunuhan diri gitu. Nah, tapi pada akhirnya Nick ini di saat umur 17 tahun, Nick ini dikasih sebuah artikel sama mamanya. Dikasih sebuah artikel yang seorang laki-laki cacat mampu mengatasi kekurangannya. Nah, semenjak Nick baca artikel yang dikasih oleh orang tuanya, oleh si mamanya ini, akhirnya Nick termotivasilah untuk menjadi seorang motivator. Awalnya Nick juga
mulai berbicaranya juga melalui anggota kegiatan-kegiatan ke gereja, ada kegiatan-kegiatan gereja ya, keanggotaan gereja. Nah, mulai dari situ akhirnya Nick mulai berkembang, mulai naik, dan pada saat umurnya dia 19 tahun, karirnya itu udah luar biasa naiknya, luar biasa menanjak naik ya. Jadi akhirnya Tuhan pakai Nick di umurnya 19 tahun untuk menjadi yang motivator, dan sampai saat ini Nick ini sudah mengunjungi sekitar 69 negara. Bayangin, seorang yang memiliki keterbatasan kaki, tangan, itu bisa mengunjungi ke 69 negara dengan tujuan seorang motivator untuk menyemangati kita gitu ya, yang istilahnya kita yang sempurna dalam keadaan fisik gitu ya. Nggak semuanya seorang yang dijumpai mungkin nggak semuanya kayak yang orang cacat, tapi aku juga percaya ya banyak orang yang ditemuin oleh Nick yang memiliki fisik yang lengkap seperti kita. Nah, hingga saat ini Nick juga sudah mengeluarkan 8 buku. Salah satunya itu buku pertamanya adalah Life Without Limit, yaitu materi minggu ini yang bakalan kita bahas. Nah, teman-teman, dari seorang Nick kita bisa belajar ya, seseorang yang memiliki keterbatasan fisik aja bisa menjadi seorang motivator dunia gitu. Apalagi kita yang Tuhan kasih yang luar biasa sekali kelengkapan fisik kita, dari tangan, kaki, semuanya luar biasa sempurna gitu. Tapi jangan menjadikan kita kayak hanya kekurangan yang bisa kita atasi, suatu kekurangan yang seharusnya tidak membatasi kita untuk melangkah gitu. Ada contoh halnya, ada seorang yang dibully, dia seorang perempuan, dia dibully karena mungkin ya di mata teman-temannya kulitnya berbeda. Misalkan kamu loh hitam, kamu nggak putih, kamu nggak cantik kayak temanku si ini gitu. Nah, terus si cewek ini langsung insecure, langsung minder gitu. Seharusnya jangan ya, cuma karena berbeda warna kulit gitu. Terus ada lagi mungkin pembulian gara-gara si anak ini misalkan dari keluarga yang nggak mampu, sedangkan teman-temannya berada di keluarga yang kaya. Mereka ngebully si nggak mampu ini untuk jadi bahan ledek-ledekan, sehingga dia menjadi minder, nggak mau bergaul, nggak mau lagi ketemu teman-temannya gitu. Padahal banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang-orang ini. Perbedaan warna kulit bukan berarti dia jelek, warna kulit yang sedikit gelap itu bukan berarti menjadikan dia menjadi seseorang yang jelek. Bahkan aku pernah baca sebuah artikel di mana di masa kecil seorang perempuan yang dianggap jelek ini, justru dia pas sudah dewasanya ini dia justru menjadi seseorang yang begitu cantiknya seperti itu. Jadi buat teman-teman, apapun kondisi kalian yang membuat kalian insecure, entah itu dari kekurangan kalian secara fisik, kekurangan dari segala segi dari segi ekonomi, atau dari segala mungkin kepintaran kalian. Bahkan ada orang yang dibully cuma gara-gara dia bodoh gitu di kelas, tapi ternyata berapa tahun kemudian si anak bodoh yang dibully ini ternyata dia bisa mampu lulus sekolah dan masuk kuliah di perguruan tinggi negeri gitu. Wah, nah jadi jangan hanya karena kita dibully dengan keterbatasan kita, karena kita memiliki kekurangan yang berbeda dengan teman kita jadi minder ya, seperti itu. Kita mari sama-sama mau bersyukur sama Tuhan buat rencana-rencananya Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kalian belum tahu tentang kenapa Tuhan saya berbeda, mengapa Tuhan saya tidak secantik dia, kenapa Tuhan kulit saya hitam, kenapa Tuhan saya tidak jadi orang kaya, kenapa Tuhan saya tidak pintar, seperti itu. Tapi percayalah gitu, keterbatasan yang kita miliki bukanlah suatu alasan untuk menjadikan kita untuk hidup yang biasa-biasa aja. Tapi kita harus punya Tuhan yang luar biasa, karena Tuhan yang akan memberikan kemampuan untuk kita gitu. Jadi kuncinya adalah satu, hidup untuk bergantung sama Tuhan, dan yang kedua, hidup dalam kebenarannya. Maka Tuhan akan memerdekakan kita dari segala keterbatasan yang
ada dan kita akan melihat hal-hal besar dari Tuhan di dalam hidup kita, seperti itu. Nah, teman-teman, demikian firman Tuhan minggu ini. Semoga kalian bisa mengatasi keterbatasan dalam diri kalian apapun itu. Aku percaya bahwa keterbatasan yang kalian miliki tidak akan membatasi kalian untuk maju, seperti itu. Nah, mari kita tutup materi kita di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu luar biasa ya Bapa. Tuhan, kami mau hidup yang luar biasa, tidak hidup untuk biasa-biasa aja ya Tuhan. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat kesehatan-Mu yang begitu sempurna Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.